Lagi Ustazah, Surat iya minta diterangkan lagi surat At-Talaq ayat 2. Iya. Oh, Masya Allah. Tentang keterangan surat At-Talaq ayat 2. Ini suatu sejarah kenapa surat At-Talaq ini dikatakan ayat 1000 dinar. Yang 1000 dinar ini surat mungkin untuk memintakan kemudahan atas semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu di pertengahan ayat 2, bukan di permulaannya ya Bu ya, di pertengahannya. Suatu sejarah, ada seorang pemuda yang hendak merantau ke negeri seberang, merubah nasibnya. Jadi orang tuanya bilang kepada anaknya, wahai anakku, sekiranya engkau akan pergi merantau, ada 2 syarat yang akan Bapak berikan kepadamu. Yang pertama, Bapak akan memberikanmu uang 1000 dinar. Dan yang kedua, Bapak akan mengajarkan kepadamu salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Semua ayat yang ada dalam Al-Quran ini adalah obat. Al-Quran lima fis sudur. Tapi ada salah satu ayat yang sangat istimewa yang akan Bapak ajarkan kepadamu, yaitu surat At-Talaq yang kita bacakan tadi. Lalu sang anak mengatakan kepada bapaknya, Pak, saya memilih ayat saja Pak yang akan Bapak ajarkan kepada saya, dan saya tidak menerima uang 1000 dinar dari Bapak. Kemudian pelajaran dia hafal surat At-Talaq ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan seterusnya. Kemudian dia pergi meninggalkan rumahnya, merantau ke negeri seberang dengan naik kapal. Naik kapal tadi, di tengah lautan terjadilah gelombang yang sangat dahsyat, sehingga tenggelamlah kapal tadi, dan terombang-ambinglah seluruh penumpang ke tepian kapal. Dan sang pemuda tadi di pinggir kapalnya diginikan oleh gelombang tersebut di sana. Lalu terhamparlah sang pemuda tersebut di sebuah pulau yang sangat angker, pingsan. Selesai dia pingsannya, beberapa hari dia pingsan di tepi pulau tersebut. Lalu dia sadar dari pingsannya. Ketika dia tersadar, dia teringat akan kata-kata bapaknya, nah, apapun yang terjadi kepadamu nanti, nak, jangan lupa baca ayat ini. Lalu dia sadar, dia langsung membaca ayat tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan seketika itu apa yang terjadi? Di samping pemuda tersebut ada seorang gadis yang sangat cantik, dan bertanya kepada pemuda, wahai pemuda, kenapa engkau sampai terdampar di pulau yang sangat angker ini? Jadi kata pemuda tersebut, engkau siapa? Engkau apa, jin atau manusia? Masa ada seorang perempuan yang cantik di tengah pulau ini? Kata sang gadis tersebut, saya adalah seorang gadis yang terdampar di pulau ini. Tapi mohon maaf, kenapa sampai engkau bisa melihat saya? Biasanya orang tua saya sudah mencari saya ke pulau ini, seluruh orang sudah mencari saya ke pulau ini. Saya menampak orang tersebut, tetapi orang tersebut tidak bisa melihat wajah saya. Tetapi kenapa engkau bisa melihat wajah saya, wahai pemuda? Apa yang engkau baca? Lalu dia katakan, saya membaca ayat ini. Kemudian sang gadis mengatakan, antarkanlah saya ke rumah saya. Lalu diantarkanlah ke rumahnya.
anak gadis ini adalah anak seorang raja. Diantarkanlah ke rumahnya, lalu sang pemuda pun pergi. Bertanyalah sang raja kepada putrinya, wahai anakku, siapakah yang menemukan engkau? Siapakah yang mengantarkan engkau ke sini, nak? Dia katakan, seorang pemuda, wahai ayahanda. Dia baik sekali, dia mengantarkan saya ke sini. Dan ayahnya pun bilang, ayah sudah membuat sayembara, nak. Siapapun yang menemukan engkau, nak, akan ayah nikahkan dengan dia, dan akan ayah berikan seluruh kerajaan ini kepadanya, dan akan ayah berikan seluruh kekayaan ayah kepadanya. Jemputlah dia, nak. Lalu disuruhlah menjemput oleh pengikut-pengikutnya, dicarilah pemuda tersebut dan dinikahkanlah dengan anak seorang raja, dan plus dia mendapatkan seluruh harta kekayaan dari raja tersebut. Coba apa yang kita ambil di sini? Andaikan pemuda tersebut mengirim uang 1000 dinar, pasti uang tersebut akan tenggelam di tengah lautan dan akan hanyut dan dia tidak ada apa-apanya. Jadi ibu-ibu, apapun kesulitan kita, bacalah. Saya sudah buktikan, apapun permasalahan hidup kita, seberat apapun permasalahan hidup kita, jangan tinggalkan ayat ini. Baca, kapan perlu hafal. Apapun yang terjadi dalam hidup tetap hafal.